Di awal film kita diperlihatkan dua remaja yang sedang ngopi bersama. Karena sudah larut malam, manajer toko menyuruh mereka untuk pulang, namun bukannya menurut mereka malah memarahi manajer toko tersebut. Di sana terlihat seorang wanita yang bernama Kang Sowon. Sowon lalu berkata anak kecil seperti mereka pantas untuk dipukuli menggunakan pipa paralon sampai hancur lebur. Sowon lalu mengancam akan mematahkan kaki mereka untuk dijadikan kaki meja jika mereka tidak pergi di saat itu juga, dan pada akhirnya mereka berdua pun lalu pergi dari sana. Manajer toko kemudian mengatakan jika dilihat dari perilakunya Sowon tidak terlihat seperti umur 20 tahunan. Sowon lalu membenarkan ucapan manajer toko tersebut dan berkata bahwa di tahun ini Sowon akan berumur genap 40 tahun. Mendengar hal tersebut, manajer toko tersebut lalu tertawa terbahak-bahak dan menganggap Sowon sedang bercanda. Sowon lalu mengingat masa lalunya. Kita lalu diajak flashback ke masa lalu Sowon. Pada tanggal 31 Desember tahun 1999 saat itu Sowon sedang menunggu temannya yang bernama Minji. Ketika itu mereka akan menikmati malam pergantian tahun 2000. Mereka sangat senang karena di tahun 2000 mereka akan berumur genap 20 tahun. Namun saat itu tiba-tiba Minji ditelepon oleh kekasihnya dan mereka berdua pun lalu mengobrol bersama. Saat Sowon menunggu Minji menelpon, tiba-tiba seorang wanita parubaya menarik tangan Sowon. Wanita parubaya tersebut lalu menanyakan umur Sowon. Sowon lalu menjawab dan berkata jika 1 jam lagi dia akan genap berumur 20 tahun. Wanita parubaya itu kemudian meminta Sowon untuk membeli permen karetnya. Akan tetapi Sowon menolaknya dengan alasan ia tidak punya uang kecil. Wanita parubaya tersebut terus memaksa Sowon agar membeli permen karetnya, hingga permen karet tersebut tidak sengaja terjatuh karena Sowon tak sengaja mendorong wanita tersebut. Wanita itu pun lantas marah dan mengatakan akan membuat Sowon berumur 20 tahun untuk selamanya. Sowon yang mendengar hal tersebut malah senang dan berharap wanita itu bisa melakukannya, karena menurut Sowon ia akan terus bahagia jika ia hidup di umur 20 tahun untuk selamanya. Saat Sowon pergi, wanita parubaya tersebut kemudian membacakan sebuah mantra dan mengutuk Sowon akan berumur 20 tahun untuk selamanya. Singkat cerita, setelah itu Sowon dan Minji lalu menghitung mundur untuk menyambut tahun 2000. Setelah berhasil merayakan pergantian tahun baru, mereka kemudian minum bersama dengan kekasih Minji yang bernama Teguk. Dan saat itu Teguk memperkenalkan Sowon kepada temannya yang bernama Yongsok, dan diceritakan sejak pertemuan tersebut mereka semakin dekat dan kemudian mereka berdua pun berpacaran. Yongsok adalah cinta pertama Sowon. Mereka selalu bersama hingga akhir bulan Desember tahun 2000. Saat itu adalah malam terakhir di bulan Desember dan saat itu juga mereka sedang menunggu malam pergantian tahun baru. Yongsok lalu pergi untuk membeli minuman dan ketika itu di radio mengumumkan sebentar lagi akan tahun 2001. Jam menunjukkan pukul 12 malam dan terdengar radio menghitung mundur pergantian tahun. Setelah hitungan selesai, tahun 2001 pun tiba. Scene lalu memperlihatkan apartemen Yongsok yang kedatangan polisi, dan ternyata Yongsok melaporkan Sowon kepada polisi karena sudah masuk ke dalam rumah orang tanpa izin. Ketika itu Minji dan Teguk datang. Mereka lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka secara mengejutkan menyebutkan Sowon sebagai penguntit, dan ternyata saat itu mereka semua tidak mengenali sosok Sowon serta seperti orang yang hilang ingatan tentang Sowon. Polisi lalu menanyakan KTP Sowon dan saat diperiksa Sowon tidak terdaftar sebagai penduduk Korea. Saat polisi mengeluarkan sebuah permen dari sakunya, seketika itu Sowon teringat kepada wanita parubaya yang dulu pernah mengancam akan mengutuk Sowon akan terus berumur 20 tahun untuk selamanya. Scene kemudian memperlihatkan Sowon yang sudah pulang ke rumahnya. Sowon sangat terkejut karena di foto keluarganya Sowon sudah tidak ada di sana, dan ternyata ibunya juga tidak mengenalinya. Sowon merasa sangat sedih mengingat semua teman dan keluarganya tidak ada yang mengenali dirinya lagi. Sowon sangat merasa sedih karena kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan walaupun dunia terus berputar dan berubah, Sowon akan tetap terus berusia 20 tahun untuk selamanya. Sowon sangat merasa menyesal karena dulu dia tidak membeli permen si wanita parubaya, dan itulah masa lalu Sowon yang membuat dirinya terjebak di usia 20 tahun untuk selamanya. Kembali ke masa sekarang, sebelum pulang Sowon melihat manajer tokonya memasangkan selembaran iklan lowongan kerja di sebuah perusahaan resort. Sowon terkejut karena saat itu ia melihat wanita parubaya atau penyihir yang mengutuknya ada di dalam selebaran iklan tersebut. Lantas keesokan harinya Sowon langsung datang ke resort itu untuk mencari penyihir yang mengutuknya. Ketika itu tiba-tiba penyihir yang dicari Sowon lewat di belakangnya. Sowon yang melihat langsung mengejarnya, namun sayangnya Sowon gagal karena saat itu dia justru menabrak seorang pria yang bernama Kang Yun yang sekilas wajahnya mirip sekali dengan Yongsok. Kang Yun lalu membawa Sowon ke dalam ruang pengobatan dan hendak akan mengobati luka Sowon. Kang Yun juga meminta maaf dan memberitahu Sowon kalau staf di ruang pengobatan sedang pergi. Jadi Kang Yun meminta Sowon untuk menunggu agar Sowon bisa diobati. Namun Sowon berkata jika dia hanya membutuhkan koyo saja dan meminta tolong kepada Kang Yun untuk membantunya memasangkan koyo. Saat di luar Sowon kembali melihat iklan lowongan kerja tersebut, dan ternyata memang benar kalau saat ini resort memang sedang membutuhkan pegawai baru. Lantas keesokan harinya Sowon langsung melamar pekerjaan dan langsung mengikuti sesi wawancara kerja. Alangkah terkejutnya Sowon ketika mengetahui jika yang mewawancarainya adalah Minji, teman lamanya yang kini sudah hilang ingatan terhadap Sowon. Minji lalu mengatakan kalau pakaian yang dipakai oleh Sowon sangat populer pada zamannya. Sowon lalu menjawab dan berkata dia memang menyukai gaya klasik dan tak suka gaya zaman sekarang.
Minji kemudian memberitahu Sowon bahwa perusahaan mereka memiliki saluran YouTube yang dikelola oleh tim pemasaran. Minji lalu meminta Sowon untuk menunjukkan bagaimana cara Sowon untuk menarik generasi sekarang agar bisa memberikan like, komen, dan subscribe di saluran YouTube perusahaan mereka. Mendengar hal itu Sowon merasa bingung, karena ternyata walaupun dia berusia 20 tahun Sowon tidak mengikuti zaman dan kurang mengerti terhadap teknologi. Minji kemudian mengajukan pertanyaan yang lain. Minji bertanya bagaimana caranya Sowon menanggapi orang yang berhenti mensubscribe di saluran YouTube perusahaan. Lagi-lagi Sowon tidak bisa menjawab pertanyaan dari Minji tersebut. Karena Sowon tidak bisa menjawab, pada akhirnya Minji menyuruh Sowon untuk keluar. Namun sebelum keluar Sowon berkata bahwa dia sudah menyiapkan sesuatu yang mungkin disukai oleh Minji. Sowon lalu menyalakan musik techno di ponselnya dan langsung menari di hadapan Minji. Dan ternyata dahulu Minji dan Sowon selalu menari bersama sambil mendengarkan musik techno. Dan hal itu membuat Minji penasaran dengan sosok Sowon ini. Saat itu seorang pria yang bernama Sangwok bersama pewawancara yang lain, mereka pun tersenyum melihat Sowon menari. Sesudah itu Minji lalu bertanya apa yang sedang Sowon lakukan. Sowon tidak menjawab. Minji lalu menyuruh Sowon untuk pergi dari sana. Setiba di rumahnya Sowon merasa sangat sedih, dikarenakan teman yang ia sayangi sudah tidak lagi mengenali dirinya dan bahkan mencampakannya. Sambil melihat sebuah cermin Sowon teringat masa lalunya. Awalnya Sowon berpikir hidup dengan wajah 20 tahun untuk selamanya adalah hal yang menyenangkan karena dia anggap akan terus selalu cantik untuk selamanya. Awalnya Sowon menikmati dan menganggapnya berkah, namun semakin Sowon menjalani hidup semakin ia merasa kesepian, dikarenakan setiap pergantian tahun ingatan orang lain yang mengenali dirinya akan hilang, dan orang-orang yang dia kenal sebelumnya semua tidak akan mengenalinya lagi. Walaupun sedih Sowon harus selalu menanggung kesepiannya sendirian, dan hanya buku hariannya sajalah yang bisa mengobati rasa kesepiannya untuk mengingat semua masa lalunya. Sedangkan di tempat yang berbeda, di ruang kerjanya Minji menghidupkan musik techno sambil menggoyangkan tubuhnya dan seperti sedang mengingat masa lalunya. Singkat cerita beberapa hari kemudian Sowon datang kembali ke resort, dan ternyata Sowon lulus perekrutan magang di tim pemasaran resort. Di hari pertamanya bekerja Sowon ketiduran sampai bermimpi. Sowon bermimpi dia menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Di sebelah meja kerjanya ada Kang Yun. Ia melihat Sowon yang ketiduran sambil meneteskan air liurnya. Minji yang melihat Sowon seperti itu lalu memanggilnya. Minji lalu memberitahu Sowon alasan ia sudah menerima Sowon bekerja di resort ini dikarenakan Sowon ini unik. Minji berharap Sowon juga bisa bekerja dengan baik dan tidak kembali melakukan kesalahan. Sowon yang mendengarnya merasa sangat senang. Singkat cerita siang harinya saat istirahat, Sowon yang sedang duduk di sebuah kafe didatangi oleh Sangwok yang memperkenalkan dirinya sebagai teman satu timnya di bagian marketing. Di saat itu terlihat Kang Yun yang lewat di depan mereka. Sangwok lantas langsung mengajak Kang Yun untuk bergabung namun Kang Yun terlihat cuek dan pergi meninggalkan mereka. Sangwok lalu memberitahu Sowon jika Kang Yun adalah orang yang baik, walaupun terlihat seperti orang yang sangat dingin. Sore harinya saat Sowon sedang mengepel lantai kantor, Kang Yun menghampiri Sowon dan menyuruh Sowon untuk cepat menyelesaikannya, karena akan membahayakan orang lain yang akan melewati jalan tersebut. Saat Kang Yun akan pergi dan melangkahkan kakinya, Kang Yun tiba-tiba terpleset dan Kang Yun pun merasa kesakitan. Bukannya menolong Sowon justru memandangi wajah Kang Yun yang sekilas sangat mirip dengan Yongsok cinta pertamanya. Kemudian malam harinya, teman asrama kerjanya yang bernama Eong menunjukkan kamar tempat tinggal Sowon selama di resort, dan ternyata mereka sama-sama berumur 20 tahun, serta mereka sangat senang ketika mengetahuinya. Ketika itu muncul seorang pria yang bernama Sion yang juga berumur 20 tahun. Setelah perkenalan singkat itu mereka lalu pergi ke sebuah kedai untuk minum bersama. Saat minum Sowon bertanya apakah mereka berdua berpacaran atau tidak. Mereka lalu mengaku kalau mereka hanya berteman saja. Tak lama setelah itu Sangwok dan Kang Yun juga minum di kedai tersebut. Di sini Kang Yun melarang Sangwok untuk bergabung dengan mereka. Sion dan Eong yang melihat mereka duduk berdua menyangka jika mereka berdua penyuka sesama jenis. Karena Sangwok dan Kang Yun selalu minum berduaan saja, Eong lalu memberitahu Sowon jika ada rumor kalau Sangwok dan Kang Yun itu berpacaran. Sowon pun terkejut. Ia lalu berkata pantas saja Kang Yun bersikap dingin kepada wanita karena ternyata Kang Yun itu tidak normal. Eong juga menambahkan bahwa ia pernah mencoba untuk menggoda Kang Yun, namun gagal karena Kang Yun sangat dingin sedingin salju. Setelah minum mereka pun lalu pulang. Dalam keadaan mabuk Sion lalu mengantarkan Eong pulang terlebih dahulu dan menyuruh Sowon untuk menunggunya sebentar. Saat Sowon sedang menunggu Kang Yun pun datang. Namun saat itu di mata Sowon di hadapannya terlihat wajah Yongsok. Sowon lalu berkata jika saat ini ia benar-benar sangat merindukannya. Scene tiba-tiba berpindah memperlihatkan keesokan paginya. Setelah Sowon membuka matanya Sowon langsung berteriak. Sowon lalu bergegas untuk turun ke bawah. Di sana ia bertemu dengan Sangwok yang sedang menyiapkan sarapannya dan Sangwok lalu mengajak Sowon untuk sarapan bersama. Sangwok lalu bercerita jika semalam ia menggendong Sowon ke rumahnya, dan di jalan Sowon muntah di punggungnya. Mendengar hal itu Sowon pun merasa malu dan langsung meminta maaf kepada Sangwok. Sowon juga mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Di sini dengan polosnya Sowon malah berkata kalau ia sangat mendukung hubungan cinta di antara Sangwok dan Kang Yun. Setelah Sowon pergi Sangwok dan Kang Yun merasa kebingungan, serta merasa aneh kenapa bisa muncul gosip tentang mereka yang berpacaran padahal mereka bukanlah seorang LGBT. Sangwok lalu berkata jika itu semua bisa saja terjadi karena sikap Kang Yun yang sangat dingin kepada wanita, membuat orang-orang pasti menganggap Kang Yun penyuka sesama jenis. Sangwok lalu menyarankan kepada Kang Yun untuk tidak terlalu cuek kepada wanita.
Siang harinya secara tidak sengaja Sowon kembali bertemu dengan Kang Yun di sebuah perpustakaan. Di sini Kang Yun yang menyukai komik mengejek dan mengatai Sowon itu sangat jadul karena Sowon menyukai novel klasik. Saat keluar dari perpustakaan Sowon melihat seorang wanita yang sekilas seperti penyihir yang sedang ia cari. Tanpa basa-basi lagi Sowon langsung menghampirinya. Namun ternyata wanita itu bukan penyihir yang dimaksud. Sowon lalu memandangi kembali poster iklan yang terdapat foto si penyihir, dan bertanya-tanya sendiri di mana keberadaan penyihir itu. Ketika itu tiba-tiba Kang Yun bertanya apakah Sowon sedang mencari seorang penyihir. Sowon terkejut mendengarnya. Kang Yun lalu bercerita di saat malam Sowon mabuk. Sowon terus memanggil Kang Yun dengan sebutan Yongsok. Sowon kemudian mengatakan kalau bukan karena si penyihir dia pasti sudah menjadi seorang penulis yang terkenal, dan bahkan akan menjadi bintang tamu di acara televisi. Sowon juga bertekad akan menemukan si penyihir itu. Sowon lalu menunjukkan selebaran iklan resort itu kepada Kang Yun, dan bertanya apakah Kang Yun pernah melihat si penyihir itu. Akan tetapi Kang Yun tidak mengenalinya dan tidak pernah melihatnya. Sementara itu Minji sedang termenung sendirian. Dia teringat pembicaraannya dengan atasannya yang memberitahunya bahwa Minji gagal naik jabatan, dan yang akan naik jabatan adalah manajer Choi. Saat itu tiba-tiba syalnya terbang dan diambil oleh si penyihir. Penyihir itu mengatakan kalau sepertinya Minji sedang membutuhkan bantuan. Penyihir itu kemudian mengatakan kalau ia bisa membantu Minji namun dengan syarat Minji harus membeli permen karetnya. Kemudian di meja kerjanya Minji melihat ke arah permen karet yang sudah dia beli dari si penyihir. Ketika itu atasannya memberitahu Minji bahwa manajer Choi tidak ada kabar sejak kemarin dan tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian tersebar berita tentang seorang karyawan resort yang menghilang, dan ditemukan sudah meninggal dunia serta diketahui karyawan yang tewas tersebut adalah manajer Choi. Minji lalu merasa kalau tewasnya manajer Choi pasti karena kesalahannya, dan karena manajer Choi sudah tewas Minji pun lantas akan naik jabatan menggantikan posisi manajer Choi. Kemudian ketika Sowon memberikan laporan kepada Minji, Sowon melihat wajah Minji yang terlihat sedang banyak pikiran, padahal sebentar lagi Minji akan naik jabatan. Namun tiba-tiba berkasnya jatuh dan membuat barang-barang di meja milik Minji berjatuhan. Saat itu, Sowon melihat permen karet ciri khas penyihir yang ada di sana. Lantas ia pun terkejut dan langsung bertanya apakah Minji membelinya dari si penyihir itu. Sowon lalu menanyakan di mana keberadaan penyihir itu, namun hal itu malah membuat Minji menjadi ketakutan. Saat itu Sangwok dan Kang Yun pun datang. Sowon lalu mengatakan kepada Kang Yun kalau Minji sudah bertemu dengan si penyihir. Selain itu Sowon juga kemudian menemukan hiasan topi si penyihir. Keesokan paginya Minji tidak masuk kerja. Eong memberitahu Sowon kalau Minji mengajukan surat pengunduran diri. Diceritakan Minji merasa bersalah dengan apa yang terjadi kepada manajer Choi. Namun atasan mereka tidak menerima pengunduran dari Minji tersebut dan akan menunggu Minji untuk kembali bekerja. Sowon lalu menemui Minji. Sowon tahu kalau saat ini Minji pasti sedang sangat sedih. Sowon mengetahui jika Minji pasti akan duduk di taman di depan rumahnya. Minji lalu bertanya siapa Sowon sebenarnya. Sowon merasa bosan untuk menjelaskannya karena ternyata setiap tahun berganti Sowon selalu menemui Minji dan menjelaskan siapa diri Sowon yang sebenarnya kepada Minji. Bahkan Sowon selalu menghibur Minji ketika Minji sedang stres memikirkan pekerjaan. Sowon selalu berada di sisi Minji selama 20 tahun, namun setiap tahun berganti Minji selalu bertanya apakah dia mengenalinya atau tidak, dan Sowon selalu bosan untuk menjelaskan tentang dirinya. Mendengar hal itu Minji semakin bingung. Sowon kemudian menyebutkan nama pacar dari Minji. Sowon juga menyebutkan wali kelas Minji saat di sekolah. Minji lalu bertanya lagi apakah mereka benar-benar saling mengenal sebelumnya atau tidak. Karena setelah mendengar perkataan Sowon tersebut Minji merasa kalau Sowon pasti adalah temannya. Namun Minji merasa aneh kalau Minji menganggap Sowon adalah temannya karena Sowon tidak terlihat tua. Sowon lalu memberitahu Minji jika hidupnya tidaklah menyenangkan karena semua orang tidak bisa mengingat tentang dirinya. Bahkan Sowon pun merasa sangat sedih dikarenakan Minji tidak bisa mengingat jika mereka berdua sebenarnya pernah berteman dekat, dan ingatan saat mereka selalu menari dan bernyanyi bersama hanya Sowon sajalah yang mengingatnya. Walaupun Minji terlihat seperti kebingungan, Sowon kemudian memeluk Minji dan berkata jika ia sangat merindukannya. Sowon lalu memberitahu Minji jika kematian manajer Choi bukanlah kesalahan Minji. Sowon berkata Minji hanya membeli permen karet dari si penyihir dan tidak tahu hal buruk akan terjadi kepada manajer Choi. Minji lalu mengatakan kalau wanita yang dimaksud si penyihir selalu datang ke resort dan orang-orang memanggilnya Bibi, tapi Minji tidak mengetahui tempat tinggal dari penyihir tersebut. Saat itu Sowon menerima pesan dari Sangwok yang mengajaknya untuk makan malam bersama. Sowon lalu datang ke rumah Sangwok. Sangwok dan Sowon lalu makan pasta bersama. Setelah Sowon pergi Kang Yun datang dan Sangwok memberitahu Kak Yun kalau ia baru saja makan bersama dengan Sowon. Sangwok juga berkata kalau ia akan mencoba lebih aktif lagi untuk mendekatkan dirinya kepada Sowon. Setelah itu di dalam kamarnya Kang Yun merasa aneh terhadap dirinya sendiri. Karena Kang Yun malah merasa cemburu dan marah ketika mengetahui kalau Sangwok akan mendekati Sowon. Keesokan paginya Kang Yun melihat Sangwok dan Sowon sedang berduaan, dan tertawa bersama sambil membicarakan isi novel yang mereka baca. Sangwok bahkan bisa menghafal beberapa kalimat di dalam novel untuk memikat perhatian dari Sowon, hingga dia bisa membuat Sowon sampai tertawa. Kang Yun yang melihatnya sangat merasa kesal, apalagi saat itu Sowon memanggil Sangwok dengan sebutan Opa. Sore harinya Minji yang baru saja selesai bekerja,
ia melihat bayangan hitam yang lewat di depannya dan ternyata penyihir itu mengganggunya. Minji kemudian berteriak histeris dan langsung menghubungi Sowon. Sowon yang berjalan terburu-buru untuk menemui Minji tak sengaja menabrak Kang Yun, dan tidak menyadari kalau saat itu ponselnya jatuh. Sowon lalu memberitahu Kang Yun jika si penyihir sedang berada di kantor, dan saat tiba di kantor Sowon melihat Minji yang sangat ketakutan. Minji lalu memberitahu Sowon kalau si penyihir pergi ke arah gudang. Lantas Sowon pun langsung masuk ke dalam gudang, dan saat di dalam gudang tiba-tiba pintunya tertutup sendiri dan terkunci dari luar. Sowon sangat ketakutan di dalam gedung, namun untungnya saat itu Kang Yun berhasil menemukannya dan langsung membawa Sowon ke asrama. Di sana Sowon mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kang Yun. Saat tengah malam tiba-tiba Sowon terbangun. Sowon lalu memandangi wajah Kang Yun yang tertidur di sampingnya. Sowon kemudian menyentuh wajah Kang Yun yang membuat Kang Yun terbangun. Mereka lalu saling menatap satu sama lain dan setelah itu tiba-tiba Sowon mencium Kang Yun. Keesokan harinya saat bertemu kembali dengan Kang Yun, Sowon berpura-pura kalau ia tidak mencium Kang Yun. Untuk menutupi kebohongannya Sowon lalu mengaku kalau ia sering mengigau dan memiliki penyakit tidur berjalan dan selalu melakukan hal-hal yang aneh. Setelah itu Sangwok lalu curhat kepada Kang Yun tentang Sowon. Sangwok berkata kalau sepertinya Sowon sedang menyukai seseorang karena terlihat Sowon sering mengekspresikan rasa suka kepada seseorang entah kepada siapa. Namun saat Sangwok melayaninya Sowon malah menghindarinya. Kang Yun lalu menasehati Sangwok dan berkata jika perempuan tidak menyukai pria yang agresif. Kang Yun lalu menambahkan agar Sangwok tidak berlebihan saat mendekati seorang wanita. Singkat cerita kita diperlihatkan seorang wanita yang datang ke resort. Wanita tersebut langsung memeluk Kang Yun dan wanita itu bernama Nuri. Nuri mengatakan kalau ia sangat merindukan Kang Yun, namun saat itu di seberang jalan aksi Nuri yang memeluk Kang Yun ternyata dilihat oleh Sowon, dan terlihat Sowon sangat merasa cemburu. Kang Yun lalu membawa Nuri ke sebuah kafe. Di sana Kang Yun bertanya kepada Nuri apa tujuannya menemui Kang Yun. Nuri lalu menjawab kalau ia hanya ingin beristirahat di resort sambil mempersiapkan diri untuk menulis karya berikutnya. Nuri kemudian berkata kalau Nuri sangat merindukan Kang Yun dan saat itu tiba-tiba fans Nuri pun datang dan mereka meminta tanda tangan kepada Nuri. Diceritakan Nuri adalah seorang penulis novel terkenal. Saat itu fans Nuri bertanya kepada Nuri apakah Kang Yun adalah pacarnya atau bukan. Kang Yun lalu menjawab bahwa Nuri bukanlah pacarnya. Mendengar hal itu Nuri lalu memberitahu kalau Kang Yun adalah inspirasi di setiap novelnya. Dan Nuri sangat membutuhkan Kang Yun untuk menjadi pemeran utama di novel terbarunya. Mendengar ocehan Nuri seperti itu Kang Yun pun merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Nuri begitu saja. Nuri lalu mengikutinya dan berusaha untuk menahan Kang Yun agar tidak pergi. Kang Yun lalu meminta kepada Nuri untuk jangan lagi mengganggu hidupnya. Kang Yun juga menegaskan kalau ia sangat membenci Nuri. Melihat Kang Yun yang sangat marah bukannya takut Nuri malah berkata kalau ia sangat mencintai Kang Yun. Kang Yun yang tak peduli pun lantas langsung pergi meninggalkan Nuri. Kang Yun lalu termenung sendirian di meja kantornya. Namun saat itu tiba-tiba datang Sowon yang membawakannya roti dan susu. Sowon lalu meminta Kang Yun untuk memakannya karena Sowon tahu jika Kang Yun belum sarapan pagi ini. Sowon lalu bertanya siapa wanita yang tadi memeluk Kang Yun. Kang Yun lalu memberitahu Sowon kalau wanita yang tadi memeluknya hanya teman saja. Mendengar hal itu lantas Sowon pun tak percaya dan berkata kalau itu semua tidak mungkin. Karena tadi Sowon melihat wanita itu memeluk Kang Yun dengan sangat erat dan sangat tidak mungkin jika Kang Yun dan Nuri tidak memiliki hubungan. Seketika itu Kang Yun hanya bisa terdiam. Saat pulang bekerja Kang Yun dan Sowon tak sengaja bertemu dengan Sangwok. Sangwok lalu mengajak mereka untuk makan malam bersama. Di saat itu tiba-tiba Nuri datang. Melihat kedatangan wanita itu Kang Yun langsung pergi dari sana. Akan tetapi ketika itu Nuri malah terus mengikuti Kang Yun. Alhasil Sowon dan Sangwok makan malam berdua saja. Di sana Sangwok memberitahu Sowon jika Nuri adalah mantan pacar dari Kang Yun. Sangwok lalu bercerita jika mereka selalu putus nyambung selama 6 bulan. Sangwok juga menambahkan kalau cinta Nuri kepala Kang Yun itu palsu karena ternyata Nuri hanya memanfaatkan Kang Yun saja. Namun Kang Yun tidak menyadari hal tersebut dan sepertinya Kang Yun sangat mencintai Nuri. Mendengar fakta tersebut Sowon pun merasa terkejut serta tak percaya. Dan saat itu secara mengejutkan Sangwok mengungkapkan rasa cintanya kepada Sowon. Namun Sowon tidak bisa menerima cinta dari Sangwok dengan alasan Sowon tidak ingin berpacaran dengan teman kerjanya dan khawatir akan mengecewakan Sangwok. Sowon lalu mengajak Sangwok untuk berteman saja. Cerita lalu flashback ke beberapa jam sebelumnya. Saat itu Sangwok mendengar obrolan antara Sowon dan Minji yang menceritakan tentang Sowon yang sudah mencium Kang Yun. Mendengar fakta tersebut lantas Sangwok pun merasa hampa dan menyadari jika walaupun ia sangat mencintai Sowon sepenuh hati, namun hati Sowon bukan untuknya melainkan untuk temannya sendiri. Sangwok rela melepaskan Sowon untuk hidup bersama temannya, dan rela mengubur cintanya dalam-dalam demi melihat Sowon serta Kang Yun hidup bahagia. Dan di saat ini alasan Sangwok mengungkapkan cintanya walaupun ia sudah menyadari bahwa dia mengetahui jika akan ditolak. Sangwok hanya ingin merasa lega saja dan tidak mengharapkan lebih. Saat tiba di rumah Sangwok bertanya kepada Kang Yun bagaimana hubungannya dengan Nuri. Kang Yun lalu berkata kalau mereka sudah putus dan tidak mau lagi balikan. Sangwok lalu bertanya lagi apakah Kang Yun sudah menemukan seseorang yang Kang Yun cintai saat ini. Kang Yun hanya terdiam dan tidak menjawabnya. Setelah Sangwok tidur, Nuri lalu menghubungi Kang Yun secara terus-menerus. Walaupun agak jengkel Kang Yun lalu mengangkat teleponnya. Saat itu seorang pegawai restoran memberitahu Kang Yun kalau saat ini Nuri sedang mabuk. Walaupun Kang Yun sangat membenci Nuri dengan terpaksa Kang Yun lalu mengantarkan Nuri pulang.
Dan setelah mengantarkan Nuri pulang, Nuri pun bangun dan melarang Kang Yun untuk pergi. Nuri lalu berkata kalau dia adalah wanita yang jahat, sangat egois dan menyebalkan, namun dia tidak bisa hidup tanpa Kang Yun. Nuri sangat membutuhkan kehadiran Kang Yun sebagai inspirasi untuk novelnya. Nuri selalu seperti itu, setiap Nuri ingin balikan dengan Kang Yun, dan setiap Nuri selesai menyelesaikan novelnya Nuri akan merasa bosan kepada Kang Yun, dan akan memutuskan hubungan mereka, dan itulah cerita bagaimana Nuri dan Kang Yun selalu putus nyambung. Kembali ke masa sekarang, saat ini akhirnya Kang Yun bisa tegas terhadap Nuri. Kang Yun lalu berkata kalau saat ini Kang Yun sudah tidak menyukai Nuri. Kang Yun juga menegaskan kalau saat ini ia sudah menyukai wanita lain dan tak akan kembali lagi dengan Nuri. Di tempat lain memperlihatkan Eong yang sedang menerima telepon dari ibunya untuk meminta uang, merasa sangat kesal karena ibunya selalu minta uang kepadanya tanpa memikirkan jika Eong juga memiliki kebutuhan hidup. Ketika itu Sowon datang menghampirinya dan membawakan Eong makanan. Eong lalu menceritakan tentang ibunya kepada Sowon yang selalu meminta uang setiap Eong gajian, padahal Eong banyak sekali kebutuhan. Sowon lalu menasehati Eong agar tetap sabar menghadapi ibunya. Keesokan harinya Sowon bertanya kepada Kang Yun apakah Kang Yun kembali balikan bersama mantannya atau tidak. Sowon berkata kalau Sang Wok sudah memberitahunya bahwa mantan Kang Yun adalah seorang penulis novel terkenal. Sowon juga bercerita kalau ia juga sangat ingin menjadi seorang penulis terkenal namun karena berbagai hal dia tidak bisa mewujudkan impiannya tersebut. Sowon lalu bertanya dan ingin tahu bagaimana caranya agar Sowon bisa menjadi seorang penulis. Kang Yun hanya menjawab pertanyaan Sowon dengan sinis. Saat itu Minji datang bersama Nuri. Minji memberitahu mereka kalau Nuri akan membantu mereka untuk mempromosikan sebuah event yang akan resort adakan. Pada saat makan siang Minji bertanya kepada Sowon bagaimana dengan misinya untuk mencari si penyihir. Sowon lalu memberitahu Minji kalau ia sudah berusaha mencarinya akan tetapi belum juga ada hasil. Ketika itu Nuri ikutan makan di meja mereka. Nuri lalu menanyakan berapa umur Sowon sekarang. Setelah mengetahui kalau umur Sowon 20 tahun Nuri malah berkata kalau Sowon ternyata masih bayi. Hal itu membuat Sowon sangat kesal. Sowon lalu mengatakan walaupun ia terlihat seperti bayi tapi ia merupakan orang yang sudah dewasa. Esoknya terlihat si penyihir sedang mendekati Eong. Penyihir itu meminta Eong untuk membeli permen darinya. Jika ia membelinya si penyihir akan mengabulkan semua permintaan Eong, namun ia tidak mau membelinya. Penyihir itu mengatakan kalau ia sudah tahu kalau Eong ingin ibunya menghilang untuk selamanya. Penyihir itu terus membujuk Eong agar ia mau membeli permen dari wanita itu. Eong tetap tidak mau melakukannya dan ia pun lalu pergi meninggalkan si penyihir. Si penyihir lalu membacakan mantranya dan hendak akan mengutuk Eong. Namun saat itu tiba-tiba si penyihir membatalkan mantranya. Di tempat berbeda terlihat Sang Wok yang datang ke perpustakaan karena dia tahu jika Sowon pasti sedang ada di sana. Sang Wok lalu memberitahu Sowon alasan dia menyukainya karena Sowon ini tidak bisa berbohong. Sowon lalu mengatakan kalau dia akan berbohong tentang sesuatu yang lucu. Sowon lalu bercerita kalau dia terkena kutukan dan tidak bisa jatuh cinta kepada siapapun. Sowon lalu berkata kalau kedatangannya ke resort untuk menghancurkan kutukannya. Jika kutukannya dicabut mungkin saja Sowon bisa untuk jatuh cinta kembali. Mendengar hal itu Sang Wok merasa mendapatkan kembali harapan untuk mendekati Sowon. Lantas Sang Wok pun berkata kalau dia akan membantu Sowon untuk menghilangkan kutukannya. Sang Wok juga berkata seperti apapun penampilan Sowon nanti, Sang Wok akan berada di sampingnya. Mendengar perkataan Sang Wok tersebut Sowon berpikir apa yang dikatakan Sang Wok barusan adalah kebohongan. Malam harinya Minji mengajak Sowon dan Nuri minum bersama. Nuri bertanya kepada Sowon apakah Sowon pernah membaca buku karyanya atau tidak. Sowon lalu menjawab tentu saja Sowon sudah membacanya. Sowon lalu mengejek Nuri dan berkata tanpa Kang Yun sepertinya Nuri tidak bisa menulis satu kata pun dan tulisannya sangat membosankan. Mendengar penghinaan dari Sowon sontak Nuri pun sangat kesal, dan langsung menjambak rambut Sowon hingga akhirnya mereka berdua pun bertengkar hebat. Minji lalu membawa mereka keluar. Minji lalu menghubungi Sang Wok dan Kang Yun untuk datang ke sana. Setelah mereka tiba di sana Sang Wok lalu mengantarkan Sowon pulang dan mengobati lukanya. Sowon lalu memberitahu Sang Wok kalau ia merasa sangat senang karena sudah ada orang yang mau mengobati lukanya. Sowon merasa kalau ia seperti orang yang sedang dicintai setulus hati. Mendengar hal itu Sang Wok pun hendak akan mencium Sowon, namun ketika itu tiba-tiba Eong masuk ke dalam dan menggagalkan aksi Sang Wok tersebut. Eong lalu bercerita pada Sowon kalau tadi ia bertemu dengan si penyihir yang memaksanya untuk membeli permen. Sowon sangat terkejut dan langsung bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Belum juga Eong menjawab tiba-tiba Sion menghubungi Sowon. Mereka lalu menemui Sion yang sedang dalam keadaan mabuk. Sion berkata kalau ia baru saja bertemu dengan seorang wanita yang menjual permen karet. Sion lalu bercerita kalau wanita tua itu memaksanya untuk membeli satu permen karet darinya dengan imbalan wanita tua itu akan mengabulkan semua permintaan dari Sion. Sion lalu berkata kalau ia sudah membeli permen karetnya dengan permintaan Sion ingin dicintai oleh Eong. Wanita tua itu lalu membaca mantranya namun yang terjadi Sion malah tiba-tiba pingsan dan Sion tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Sowon lalu mencari wanita yang dimaksud itu. Sowon berpikir wanita tua itu pasti belum pergi terlalu jauh. Sekian lama mencari akhirnya Sowon berhasil menemukan wanita tua tersebut. Dan ternyata benar wanita tua itu adalah penyihir yang dicari oleh Sowon selama ini.
Si penyihir lalu menanyakan siapa Sowon. Sowon lalu meminta penyihir itu untuk mengembalikan hidupnya yang sudah dia hancurkan. Penyihir itu terlihat ketakutan. Kang Yun tiba-tiba datang dan menghentikan kekasaran Sowon terhadap si penyihir itu. Sowon lalu memberitahu Kang Yun kalau wanita tua yang sedang ada di hadapan mereka ini adalah si penyihir yang selama ini Sowon cari. Mereka lalu membawa si penyihir itu ke dokter. Setelah memeriksa keadaan si penyihir, dokter lalu mengatakan jika si penyihir mengidap penyakit Alzheimer dan kondisinya sangat parah. Dokter lalu menambahkan jika ingatan si penyihir akan segera pudar dan akan hilang ingatan untuk selamanya. Mendengar hal tersebut Sowon pun tak percaya. Sowon sangat yakin jika si penyihir sudah berbohong. Saat itu suster lalu membawa si penyihir keluar dan menyuruhnya untuk tes urin. Si penyihir lalu izin untuk pergi ke toilet sebentar. Di dalam toilet si penyihir melihat ke sebuah cermin. Kemudian ia tertawa dan pergi begitu saja. Sowon lalu mencarinya ke toilet namun sayang ia tidak menemukannya. Sowon merasa sangat kesal karena selama ini ia sudah capek-capek mencari si penyihir itu seumur hidupnya. Namun sekarang setelah ia berhasil bertemu si penyihir itu malah menghilang lagi. Kang Yun lalu menenangkan Sowon dan berkata kalau mereka pasti akan menemukannya lagi. Keesokan harinya di kantor Minji meeting bersama seluruh tim. Saat itu Nuri menyarankan agar resort membuat sebuah acara berkonsep neutro dengan sebuah model yang harus memakai konsep pejuang wanita dunia maya. Dan beberapa hari kemudian di resort diadakan acara berkonsep neutro. Sowon merasa sangat malu dan kesal karena ia disuruh untuk memakai kostum yang berkonsep pejuang wanita dunia maya. Namun Samwok yang melihatnya memuji Sowon sangat cantik. Nuri yang melihatnya sangat puas dan senang karena ia sudah berhasil mempermalukan Sowon. Nuri lalu mengingat saat di malam ia berkelahi dengan Sowon. Saat itu Nuri dijemput oleh Kang Yun, dan Kang Yun mengatakan jika dirinya bukan lagi orang bodoh yang bisa dimanfaatkan oleh Nuri begitu saja. Nuri lalu bertanya apakah Kang Yun menyukai Sowon atau tidak, dan secara lantang Kang Yun berkata jika dia sangat mencintai Sowon, dan itulah alasan mengapa Nuri mengerjai Sowon saat itu. Setelah acara selesai, malam harinya Sowon tak sengaja melihat keberadaan si penyihir. Sowon lalu mengikutinya. Saat itu tiba-tiba sebuah mobil melaju sangat kencang dan akan menabrak Sowon. Namun untungnya Kang Yun berhasil menyelamatkan Sowon, sementara si penyihir ia tiba-tiba terjatuh di tengah jalan. Mereka lalu membawa si penyihir itu ke rumah sakit. Cerita lalu flashback di saat usia si penyihir itu 7 tahun. Ibu tirinya menguncinya di sebuah gudang dan tidak merawatnya seperti manusia pada umumnya. Si penyihir sangat marah karena ibu tirinya tidak merawatnya dengan baik. Karena sakit hati dan amarah yang sangat besar entah bagaimana si penyihir itu lalu mendapatkan kekuatan untuk bisa mengutuk seseorang. Si penyihir lalu mengutuk anak kandung ibu tirinya. Ia juga menyihir ibu tirinya agar menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Si penyihir lalu tumbuh dewasa dengan rasa sakit dan amarah, serta tidak mengetahui jika setiap orang yang dikutuknya akan berbalik kembali kepada dirinya sendiri. Kembali ke masa sekarang, ingatannya mulai menghilang satu persatu. Si penyihir sangat kesakitan karena sekarang sudah merasakan seperti apa rasanya terkena kutukan. Sowon lalu berkata kalau ia sudah merasakan hal itu selama 20 tahun. Sowon lalu memohon agar kutukannya bisa berakhir. Si penyihir lalu bertanya apakah ketika kutukan Sowon berakhir Kang Yun masih bisa mencintai Sowon atau tidak. Kalau wajah Sowon berwajah berusia 40 tahun, si penyihir lalu berkata dia tidak mengetahui kutukan Sowon akan berakhir seperti apa. Apakah Sowon akan menjadi wanita berusia 20 tahun atau menjadi wanita berusia 40 tahun. Di luar ruangan ternyata Kang Yun mendengarkan semua pembicaraan antara Sowon dan si penyihir tersebut. Setelah itu Kang Yun lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat di luar Kang Yun tidak sengaja bertemu dengan Nuri. Nuri lalu mengajak Kang Yun untuk pulang bersama namun Kang Yun tidak mau karena Kang Yun tahu jika Nuri hanya membutuhkannya sebatas untuk pekerjaannya saja. Singkat cerita keesokan harinya, Sowon memberikan surat pengunduran dirinya kepada Minji, dan akan berhenti bekerja di resort karena si penyihir mengatakan kalau Sowon mungkin saja akan berusia 40 tahun setelah kutukannya berakhir, dan jika memang benar Sowon akan berusia 40 tahun maka Sowon tidak ingin kembali bertemu dengan orang-orang yang saat ini ia kenal, karena Sowon tidak ingin merasa malu. Minji lalu berkata kalau dirinya tidak peduli dengan Sowon yang berusia 20 tahun atau 40 tahun. Minji hanya meminta kepada Sowon untuk langsung menemuinya dan menjadi temannya setelah kutukan Sowon berakhir. Setelah itu Sowon lalu berpamitan kepada Eong dan Sion. Ternyata sekarang mereka berdua sudah berpacaran. Seperti perkataan Sowon memang tidak ada pertemanan antara pria dan wanita tanpa ikatan cinta. Dan saat malam harinya tiba, Sowon menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya sebelum Sowon pergi menemui si penyihir untuk menghilangkan kutukannya. Setelah foto bersama Sowon lalu pergi meninggalkan mereka semua. Saat itu tiba-tiba Kang Yun menghentikan langkah Sowon. Kang Yun lalu mengatakan kalau ia akan merindukan Sowon. Kang Yun lalu berkata bahwa ia tidak peduli dengan penampilan Sowon seperti apa nantinya. Kang Yun memohon agar Sowon kembali saat kutukannya hilang. Sesudah itu si penyihir mulai membacakan mantranya untuk melepaskan kutukan Sowon, dan ketika itu tiba-tiba semua lilin yang ada di sana padam. Beberapa hari kemudian terlihat Kang Yun dan Samwok yang pergi ke perpustakaan. Mereka lalu membaca buku yang selalu dibaca oleh Sowon. Saat itu Samwok bertanya kepada Kang Yun apakah Sowon menghubungi Kang Yun atau tidak. Kang Yun menjawab kalau ia tidak mendapatkan kabar dari Sowon. Mereka sangat ingin mengetahui kabar dari Sowon apakah Sowon baik-baik saja atau tidak.
Singkat cerita, suatu hari Kang Yun mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Dia berpikir itu adalah dari Sowon. Kang Yun kemudian teringat ucapan Sowon yang ingin sekali menjadi seorang penulis terkenal. Seketika itu Kang Yun teringat tentang buku yang berjudul My 2020 karya Sowon. Lantas Kang Yun pun pergi ke sebuah perpustakaan. Kang Yun lalu bertanya kepada penjaga perpustakaan tentang seorang penulis yang bernama Sowon. Namun mereka semua ternyata belum pernah bertemu dengan si penulis yang bernama Sowon itu, karena ternyata penulis itu tidak pernah menunjukkan wajahnya. Wanita itu lalu berkata kalau ia pernah mendengar kalau ada suatu tempat di mana biasanya si penulis yang bernama Sowon sering menulis untuk karyanya. Lantas Kang Yun pun langsung pergi ke tempat yang dimaksud, dan di sana alangkah bahagianya Kang Yun karena ia berhasil bertemu kembali dengan Sowon. Kang Yun yang sangat kangen lantas langsung memeluk Sowon. Sowon lalu memberitahu Kang Yun kalau sekarang ia berusia 21 tahun, dan ternyata saat melepaskan kutukannya si penyihir meminta dirinya untuk mengingat momen-momen paling bahagia dalam hidup Sowon, dan tepat pada jam 12 malam tiba-tiba lilin padam dan saat itu juga kutukannya telah menghilang, dan si penyihir juga ikut menghilang untuk selamanya. Mendengar hal tersebut Kang Yun merasa sangat bahagia, namun ia juga merasa sedikit kecewa kepada Sowon karena Sowon tidak langsung menghubungi dirinya ketika kutukannya sudah menghilang. Kang Yun lalu berkata seperti apapun penampilan Sowon sekarang Kang Yun akan selalu mencintainya. Setelah itu tiba-tiba ada seorang pria yang menawarkan bunga. Kang Yun dan Sowon memilih kabur meninggalkan penjual bunga tersebut karena mereka takut terkena kutukan lagi. Dan film pun berakhir ditutup dengan Sang Wok yang bertemu dengan seorang wanita di perpustakaan. Sementara itu Kang Yun selalu menemani hari-hari Sowon untuk menulis bukunya. Dan di suatu hari Kang Yun berkata kalau ia sangat mencintai Sowon, dan akan mencintai Sowon untuk selamanya. Dan drakor dari My 2020 pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur.